Halo Gemini, kita general reading ya untuk tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023. And so kita akan bahas untuk hal-hal yang general and sesuaikan saja ya. Kita akan bahas dulu untuk kondisi umum kamu di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023 ini, oke? Oke. Oke, buat teman-teman Gemini, aku ngerasa di sini tuh ada hal yang kurang baik ya. Bila mana, ini masih bila mana kamu tidak bisa mengatur keuangan kamu dengan baik, maka ada potensi untuk situasi keuangan kamu yang berbalik, situasi keuangan yang menurun drastis. Jadi harus hati-hati banget nih dalam pengelolaan keuangan kamu ya. Jadi jangan semena-mena ya, jadi jangan semaunya sendiri gitu ya, tanpa perhitungan. Jadi harus lebih diperhatikan, oke, kita bahas ya. Untuk situasi yang lain, kita bahas untuk hal yang perlu kamu perhatikan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023. Yang harus kamu lebih perhatikan Gemini, di sini kalau yang aku lihat sih harus memperhatikan kondisi pekerjaan dan juga situasi sekitar kamu. Kenapa? Di pekerjaan mungkin memang ada beberapa tugas yang berat yang sama sekali belum pernah kamu tangani ya, dan itu memang itu memang menjadi tantangan buat kamu, dan ini yang mungkin akan membuat kamu tuh harus lebih bisa belajar gitu ya. Oke. Selain itu mungkin kamu harus bisa legowo dalam menerima setiap kenyataan yang ada. Kamu juga harus lebih suka berbagi dengan orang-orang di sekitar kamu, terutama keluarga kamu ya. Misalkan kamu punya kebahagiaan atau kamu mungkin saat ini tuh punya makanan apa gitu misalnya, oke, jangan sampai kamu pelit ya. Kamu harus tetap berbagi sama siapapun itu, terutama keluarga kamu gitu ya. Oke. Selain itu mungkin diri kamu ya, kamu harus bisa memupuk semangat yang tinggi dalam diri kamu untuk bisa menjalankan masa depan yang baik atau perjalanan kedepannya dengan lebih baik dan penuh semangat ya. Oke, kita bahas lagi hal yang tidak perlu kamu lakukan di minggu-minggu ini atau di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari ya. Sebentar, sorry tadi aku pause dulu ya, nggak apa-apa kan. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Hal yang perlu kamu tidak lakukan atau hal yang perlu untuk kamu hindari di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari, oke? Oke. Oke, di sini untuk hal yang tidak perlu kamu lakukan, ini sih lebih ke cinta ya. Buat kamu yang memang lagi suka sama seseorang, maaf banget, yang mungkin dia sudah memiliki pasangan, entah itu dia tuh masih sepasang kekasih atau sudah menikah. Kalau seandainya kamu punya perasaan ke dia, mungkin kamu harus mengurungkan niat kamu harus bisa menarik lagi perasaan kamu yang sudah kamu kunci buat dia ya. Karena apa? Jika kamu lanjutkan mungkin akan mendatangkan berbagai permasalahan dalam hidup kamu
Jadi harus bisa lebih mensortir hal-hal yang tidak baik ya. Oke. Jadi lebih usahakan diri kita itu dekat dengan seseorang yang single juga, jangan yang berpasangan ya. Oke, sekarang kita bahas untuk bidang yang harus kamu lebih perhatikan di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari tahun 2023 ini Besti ya. Oke, di sini kalau yang aku lihat gini, di tanggal 4 sampai dengan tanggal 31 Januari wah, di sini harus lebih memperhatikan masalah hati, masalah percintaan juga, dimana mungkin kamu yang selama ini tuh udah mengunci hati kamu. Saat ini udah waktunya kamu untuk membuka hati kamu untuk seseorang yang baru. Jadi jangan mengunci hati kamu terus ya. And so mungkin kamu juga harus lebih bisa mewujudkan apa yang kamu mau. Misalnya kalau seandainya kamu itu lagi suka sama seseorang, maka ya harus punya keberanian nih untuk mengutarakan perasaan kamu ke dia. Jadi jangan dipendam sendirian gitu ya. Harus ada tekad, harus ada keberanian buat ngungkapin perasaan kamu ke dia. Oke, selain itu untuk pekerjaan, apalagi kalau kamu lagi mulai bekerja, awal bekerja memang harus diperhatikan banget, karena kita perlu adaptasi di tempat kerja kita dengan orang-orangnya juga gitu ya. Jadi harus diperhatikan lagi, juga harus hati-hati ya. Oke, selanjutnya untuk kesehatan. Di sini nampaknya memang sebagian dari kamu ada yang sedang gak enak badan, atau memang lagi sakit, entah sakit apa aku nggak tahu ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Di sini bila mana kamu sakit, kamu harus memperhatikan kondisi kamu. Jangan sampai ketika sakit kamu gunakan aktivitas yang berlebih. Jangan sampai kepikiran apapun itu. Intinya jangan stres gitu ya. Oke, kamu harus bisa memulihkan kondisi kamu. Ya, jadi kalau kamu buat mikirin sesuatu yang gak pasti, kamu stres, kamu depresi, nanti malah ini tuh memperparah kondisi kesehatan kamu. Jadi harus bisa meminimalisir juga hal-hal yang kayak gitu, agar kesehatan kamu tuh bisa pulih ya, karena memang proses penyembuhan. Oke. Jadi buat kamu yang sedang sakit, optimis kalau kamu akan sembuh dengan segera ya. Oke, buat teman-teman Gemini, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga readingan ini bisa bermanfaat ya. So, terima kasih banyak sudah menonton. Salam santun, salam rahayu buat teman-teman Gemini. Oke, bye.